Hi millennials, welcome to the online TOEFL class at Millennial Academy, and this is Mr. Hendra talking to you. Before we begin our lesson today, I just want you to know that in this course we're gonna be having two teachers. So as you know that the first meeting was taught by Mr. Mail, so he's one of the teachers, and I'm also one of the teachers here. So there will be two teachers helping you during the session. So I hope you enjoyed the first video because this video is going to be talking about the second topic of our TOEFL class. So the topic is about the verb. Okay, so verb. This is one of the most important things when we talk about the structure section of the TOEFL. Ya, kalau kemarin Mr. Mail sudah jelaskan tentang subjek, yap, dan seberapa penting subjek itu, sekarang kita akan berbicara tentang verb. Nah, kenapa verb sangat penting di dalam sebuah kalimat? Kenapa kita harus membahasnya di pertemuan-pertemuan pertama? It's because, subject and verb are two main ingredients in a sentence. Oke, jadi subject dan verb adalah dua buah keharusan yang harus ada di dalam sebuah kalimat. Ya, jadi mereka adalah dua pasang, ya, dianggap dua pasang kekasih yang tidak akan pernah berpisah. Yeah. Ya, kenapa? Karena seperti hanya sebuah rumah tangga, ya harus ada yang namanya suami, ya, dan ada istri. Oke. Sebuah rumah tangga dia katakan utuh ketika dia ada suami dan ada istrinya. Oke. Nah, sama halnya dengan kalimat. So a sentence, okay? So a sentence is basically ya gabungan antara subjek dan verb. Jadi harus ada subjek dan harus ada verb. Kalau tidak ada subjek atau tidak ada verb, it's never a sentence, okay? It's never a sentence. Jadi kalian harus mencari subjek kemudian mencari verb. Makanya kemarin Mr. Mail berbicara tentang subjek dan hari ini Mr. Hendra is gonna be talking about the verb. Okay, so the first question is, what is a verb? Verb itu apa? Kan seperti itu ya. Nah, simpelnya verb adalah sebuah kata yang menunjukkan action, ya, yang menunjukkan sebuah perbuatan. Atau kemungkinan kedua, verb itu adalah sebuah kata yang menunjukkan state of mind, ya. Atau mungkin simpelnya dia menunjukkan sebuah situasi atau keadaan. Jadi verb ternyata tidak selamanya menunjukkan action atau perbuatan, meskipun sebagian besar ya kata kerja atau verb adalah kata yang menunjukkan perbuatan sebagaimana namanya ya, kata kerja. But there are other situations that will show you some verbs, ya, kata kerja yang ternyata berfungsi sebagai menunjukkan sebuah situasi atau state of mind. So I think that's the basic introduction about verb. So in this table, I'm gonna show you ya beberapa jenis daripada verbs itu sendiri. Nah, yang pertama kita ada yang namanya base form atau bentuk dasar, and then we have the present form, ya, atau bentuk present, bentuk sekarang, ya. And then we have the past form, bentuk lampau, ya. And then the past participle. We also have the past participle atau biasa kita akrab dengan istilah ya verb 3 kayaknya ya kalau di Indonesia. Meskipun kalau kalian belajar buku-buku yang berbahasa Inggris tidak pernah diistilahkan verb 3, but they say past participle. And then we have the present participle atau biasa diistilahkan dengan verb ing. Oke, kalau tadi ini base form biasa kita istilahkan di Indonesia verb 1, and then past form kita gunakan verb 2. Tapi for your information, from now on we're not going to be using this term, okay? We're not going to be using verb 1, verb 2, or verb 3. No, we're going to be using base form, past form, past participle, present participles. I just want you to get used to using the terminologies. Okay, so let's begin from the base form. Nah, kita ambil satu kata kerja, misalnya
Let's say the word is sign, okay? Oke, sign atau menandai. Ya, menandai sign. Itu adalah bentuk base form. Jadi base form adalah bentuk yang tidak ada pengurangan dan tidak ada tambahan. Jadi dia it's exactly the same with what's written in the dictionary. Okay? Apa yang tertulis di kamus. And then we have the present form, which is a little bit unique because you will always have two forms, like two possibilities. So the first one is sign. Sorry, it could be sign, or sorry, it could be signs. Oke, okay? Jadi di sini kita punya sign atau signs atau ditambah s. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini, tapi sekadar informasi buat teman-teman sekalian bahwa present form of the verb could be sign or signs. Ya, bisa dalam bentuk dasar tanpa tambahan, bisa juga ditambah s atau es nantinya. It depends on the subject. We will get to that later, okay? And then we have the past form, bentuk lampau. Jadi sign ini bentuk lampaunya dia menjadi signed. Okay, dia menjadi signed. Okay, and then we have the past participle, dia menjadi sama ya, karena dia bentuknya regular, dia menjadi signed juga, sama saja. Dan yang terakhir kita punya signing. Oke, so inilah kelima bentuk daripada verb yang akan berlalu lalang di soal-soal TOEFL nantinya. Oke, so entah itu soal structure, written expression, atau mungkin bahkan reading dan listening, ya kita tidak akan mendengarkan bentuk verb yang lain selain daripada 5 ini. Jadi ada sign, ada signs, ada signed, ada signing. Oke, jadi there are 5 forms. Jadi teman-teman sekalian, ini 5 bentuk, tidak akan ada lagi bentuk ke-6 dan seterusnya. Kemudian saya berikan dua contoh ya. Satu lagi contoh, kita ambil kata stand. Oke, stand. Kemudian presentnya dia bisa menjadi stand atau atau stands. And then we have stand it. No, have stood. And then we have stood. And standing. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang heran kenapa di sini tadi the past form we just put ed, and ed signed. Kenapa di sini bukan standed? Kenapa jadi stood? Di sini jadi stood juga, ya. Inilah yang kita silakan dengan irregular form. Jadi kita selalu punya berdasarkan bentuk perubahannya, verb itu ada dua ya. Jadi ada yang namanya regular, ya, atau biasa kita istilahkan dengan kata kerja bentuk beraturan, and then we have the irregular, yang tidak beraturan. Jadi stand tidak menjadi standed, but it becomes stood, a stood, ya. Jadi ini kabar gembiranya adalah ada banyak sekali kata kerja yang bentuknya regular, banyak sekali ya, ribuan, bahkan mungkin jutaan ya. So you don't have to be afraid ya dengan irregular, dengan yang tidak beraturan ini, karena jumlahnya paling sekitar 200 lebih ya. 200 lebih kata kerja yang bentuknya tidak beraturan seperti seperti stand, stood, kemudian kita punya put ya, dan yang lain-lain, it's not a big issue anyway because there are only over 200 verbs that go irregularly, so it should not be a problem to you. So you just need to go over, teman-teman bisa Google saja ya, just go over the list. There are over 200 verbs that follow this term, irregular. Jadi ini yang pertama teman-teman, tentang verb. Jadi verb itu ada 5 bentuk, ada base form, present form, past form, past participle, and present participle. So in this second part of the video, I'm gonna be talking about another thing related to subject verb. So it's subject verb agreement. So this is super important, guys. So we have talked about subject and verb. So and we know that without subject and a verb, we never have a sentence.
So a sentence is basically a combination of a subject and a verb. Jadi sebuah kalimat dikatakan utuh atau dikatakan kalimat ketika dia memiliki minimal satu subjek and satu verb. Tanpa subjek dan tanpa verb, it's never be a sentence. Okay? Jadi tidak akan pernah menjadi sebuah kalimat. Nah, so perhatikan contoh di bawah ini teman-teman sekalian. Saya bisa katakan sesuatu seperti let's say I signed the contract. Okay, saya menandatangani kontrak tersebut. Or you can say something like Tom signs the paper. Okay, Tom signs the paper. Atau contoh lain seperti John, okay, maybe signed the contract yesterday. Okay. Okay, kita pakai 3 contoh saja dulu ya. So we have I signed the contract. Tom signs the paper. John signed the contract yesterday. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, ketiga rangkaian kata-kata ini merupakan kalimat. Kenapa? Karena yang pertama, coba kita lihat satu persatu. I signed the contract, kita punya I, yang mana dia bisa berfungsi sebagai sebuah subject. Okay, dia adalah pronoun, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Mr. Mail. It's a pronoun and it's a subject. And then we have sign. Kita tadi sudah berikan contoh. Sign adalah bentuk daripada verb. Okay, I sign. Jadi kata I sign saja dia sudah sebuah kalimat. And then we have the contract, which is it's just an object. Okay, objek ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Okay, kemudian we have Tom. Dia adalah subject, okay. And then we have signs, dia adalah verb. The paper, dia adalah objek. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, di sini saya memberikan kata signs, di sini pakai sign. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut dulu ke kalimat berikutnya. We have John. John is a noun, okay. It's a person, so it's a noun. And then signed, it's also a verb. And so on. Okay, and we have the object here. Okay, so subject verb. Jadi tugas teman-teman pertama kali ketika mengerjakan soal structure di TOEFL, yang paling pertama adalah find the subject. Okay, find the subject and the verb. Okay, jadi tugas yang paling pertama dan utama dari teman-teman sekalian ketika mengerjakan soal structure adalah find the subject and the verb. Okay, so this is like the tips. Okay. Jadi kalau ada soal, yang paling pertama adalah kita cari subjeknya dulu dan kita cari verbnya dulu. Ketika subjek dan verbnya ada, berarti itu adalah kalimat. Nah, tugas kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan bahwa subjek dan verbnya, subjek dan verbnya itu agreeable, okay? Agreeable itu maksudnya cocok ya. Makanya muncullah istilah subject verb agreement. Kecocokan antara subjek dan verb. Ternyata di dalam sebuah kalimat kita tidak cukup hanya memiliki subjek dan verb saja. We also need something. We also need kita juga membutuhkan yang namanya subject verb agreement. Jadi tidak sekadar ada subjek, ada verb. Subjek dan verbnya juga harus cocok ya. Jadi seperti tadi ya, persis seperti rumah tangga ya. Jadi tidak harus ada tidak hanya seorang laki-laki ya, laki-laki dan perempuan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Tapi kalian juga butuh laki-laki tersebut dan perempuan tersebut ada kecocokan ya, ada chemistry, ada ikatan yang kuat di antara laki-laki dan perempuannya, ada kesamaan visi dan seterusnya. That's the same thing applies to sentences. Oke, jadi I sign, perhatikan kita pakai I dan kita pakai sign, ini sudah cocok. Kenapa? Karena I
ya semua subjek yang bentuknya I ya, memang semua satu, dia akan bersama dengan bentuk kata kerja base form. Jadi teman-teman tidak perlu tambah-tambah s lagi. Ya, jadi I sign the contract. Kemudian kita punya di sini Tom, ini sudah cocok ya. Kita punya Tom signs. Nah, Tom ini adalah bentuk subjek pronoun yang merupakan bentuk ketiga, ya, bentuk apa ya? Bentuk ketiga ketiga orang tunggal. Orang ketiga tunggal ya, sorry, saya the third person singular. Oke, orang ketiga tunggal. Jadi cuma ada satu orang, cuma ada Tom. Sehingga dalam bentuk present aturannya kita harus tambahkan s. Oke? Makanya di sini mengatakan signs, di sini sign, di sini signs. Kenapa? Karena Tom cuma satu orang. Dia orang ketiga tunggal sehingga harus ditambah s. Kalau di sini misalnya Nina, Anti, Anton, and whoever, ya siapapun orangnya, intinya cuma satu orang, maka kata kerjanya akan selalu ditambahkan s. Oke? Akan selalu ditambahkan s atau es. Anyway, on the TOEFL test, you're not gonna be tested. Ya, kita tidak akan dites. Ini kata kerjanya tambah s atau es. No, you're not gonna be tested on that particular issue. So, for example, science, okay, dia ditambah s, tidak akan ada pilihan yang lain yang berbunyi sinus, okay. Kemudian kalian ditanya ini pakai s atau es, ya, no, it's not gonna be one of the questions on the TOEFL test, ya, itu hal terlalu remeh, ya. Oke, so Tom signs the paper, benar. Kemudian kalimat ketiga, John signed the contract yesterday. Oke, perhatikan teman-teman sekalian, di sini John juga adalah sebuah subjek, dia adalah nama orang, jadi so it is the third person singular, orang ketiga tunggal, dan dia memiliki verb signed. Kita punya imbuhan ed. Kenapa di sini ed? Kenapa? Karena di sini ternyata ada kata yesterday. Ada petunjuk waktu kemarin. So you can tell that this action or this situation happened in the past. Okay? Terjadi di masa lampau, makanya kita pakai bentuk lampau. Ingat tadi bentuk daripada past form daripada sign adalah signed. Makanya kita pakai ed di sini. Signed. John signed the contract yesterday. Jadi kalau di sini misalnya saya tulis John signs, okay, the contract yesterday, meskipun John dengan signs bisa cocok, ya, kayak seperti tadi ini, Tom signs, tapi itu dalam bentuk present. Kalau di sini ternyata ada keterangan waktu, ya, konteksnya terjadi di masa lampau, maka signs ini menjadi tidak agreeable, tidak cocok dengan John. Dia harus dalam bentuk past juga. Jadi teman-teman, ketika berpikir tentang subject verb agreeable, ada dua hal yang harus selalu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jumlah subjek, ya, jumlah subjeknya. Jadi singular, ya, kalau singular subjek sama dengan singular verbs. Kalau plural subjek sama dengan plural verb. Seperti ini tadi ya, kalau Tom di sini kita pakai s di sini. Ya, kalau di sini ternyata ada nama orang lain, misalnya ada nama orang seperti Ani, ya. Taruhlah kita katakan Ani dan Tom, berarti s-nya kita hilangkan. Ani and Tom sign the paper. Oke. Kenapa? Karena subjeknya sudah menjadi dua orang. Jadi jumlah subjek itu sangat penting. Intinya begini teman-teman, kalau dalam bentuk present, subjeknya satu, kita tambahkan s atau es. Subjeknya lebih daripada satu, kita hilangkan, kita tidak pakai s lagi. Oke. Kecuali I. Ya, meskipun I satu orang, kita tetap tidak pakai s di sini. Why? I don't know. That's the way it is. Okay. I'm sorry. Yeah, that's the way it is. Kemudian yang kedua adalah kita butuh perhatikan konteks, ya. Context of time. Jadi teman-teman butuh perhatikan konteks waktunya. Seperti ini tadi, John signed the contract yesterday. Ya, ini sudah benar. Waktunya sangat penting. Kenapa? Karena John ini bisa jadi kita katakan signs, bisa jadi kita katakan signed. Tapi
Kemudian kita gunakan signed karena di sini ada keterangan waktu yesterday. Kalau tadi seandainya di sini tidak ada yesterday, dia tidak menyampaikan bahwa kejadiannya terjadi di masa lampau, so of course you can use signs. But yeah, there is a context of time. Jadi ya ketika berbicara tentang subject verb agreement, in order to make the subject and the verb agreeable, you need to think of two important things. The first one is the number of the subject, and the second one is the context of time. Okay, so whether it is past, present, or future. Okay, and then yeah, so mungkin ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Ketika mengerjakan soal structure nantinya, teman-teman butuh perhatikan, make sure that ada subjeknya, ya, the subject is there, and then the verb is there. Sudah ada subjek dan verbnya, teman-teman sudah tahu bentuk-bentuk subjek dan bentuk-bentuk verb. Kemudian subject verb agreeable, okay? Make sure that the subject and the verb cocok, ya, tidak saling bertentangan bentuknya. Dan ketika berbicara tentang subject verb agreeable, you need to think about the subject, the number of the subject, and the context of time. Okay, this is basically the introduction to verbs, because in the next few meetings we're gonna be talking about another variation of verbs. Jadi nanti untuk tadi teman-teman kalau masih ingat tadi kita ada bentuk past participle dengan present participle. Kenapa saya tidak bahas terlalu jauh di sini? Karena nantinya kita akan bahas lebih jauh lagi di video-video yang mendatang. So, untuk meeting ini, I think that should be enough, millennials. You can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra out.